Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita lanjutkan pembahasan tentang meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran yang telah Bunda Nana bahas pada pekan kemarin. Selain 4 kitab-kitab Allah yang telah Bunda Nana jelaskan kemarin, Allah juga telah menurunkan suhuf. Suhuf berasal dari kata sahifah yang artinya lembaran wahyu Allah. Allah menurunkan sebanyak 100 suhuf kepada para nabi. Di antara nabi-nabi yang menerima suhuf adalah yang pertama, Nabi Sis alaihissalam menerima sebanyak 50 suhuf. Yang kedua, Nabi Idris alaihissalam menerima sebanyak 30 suhuf. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima sebanyak 10 suhuf. Yang keempat, Nabi Musa alaihissalam menerima sebanyak 10 suhuf. Dari para nabi penerima suhuf tersebut, Nabi Musa alaihissalam selain menerima suhuf juga menerima kitab Taurat, dan suhuf itu disatukan ke dalam kitab Taurat. Hal itu disebutkan dalam Quran surat Al-A'la ayat 18 dan 19 yang artinya, sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab Ibrahim dan Musa alaihissalam. Meskipun kitab dan suhuf sama sebagai wahyu Allah, tetapi ada perbedaan-perbedaan antara keduanya, yaitu yang pertama, isi kitab lebih lengkap dari suhuf. Yang kedua, kitab dibukukan sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Yang ketiga, kitab berlaku lebih lama daripada suhuf. Anak-anak, manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah antara lain, yang pertama, memperoleh petunjuk jalan hidup yang baik dan benar serta diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tindakan yang berdasar pada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat hati kita mantap dalam beramal. Yang ketiga, mendapat pedoman hidup yang tinggi dan mutlak akan kebenarannya. Yang keempat, memperoleh ketentraman jiwa. Manfaat beriman kepada Allah yang kelima, mengetahui antara yang hak dan yang batil sehingga kita terarah dalam berbuat. Sebagai umat Islam, kita tentu mengimani kitab Al-Quran sebagai pedoman hidup. Untuk dapat mengetahui dan merasakan fungsi Al-Quran, kita tidak hanya dituntut bisa membaca dan mengartikan, namun kita harus memahami dan berusaha mengamalkan ajarannya. Anak-anak, cara dalam mengimani Al-Quran antara lain, yang pertama, belajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan yang kedua, dengan cara rajin membaca Al-Quran. Yang ketiga, memahami ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, mengamalkan ajaran-ajarannya.